Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan isi dari modul 6, yaitu tentang konsep penegakan hukum di Indonesia. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih negara hukum itu apa sih? Atau yang dimaksud dengan hukum itu apa sih? Nah, di sini saya akan mengupas sedikit tentang penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum itu adalah suatu peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisi suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Nah, terus kalau negara hukum itu apa sih? Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Jadi bukan cuma untuk rakyatnya atau hanya untuk penguasa itu, tidak, tapi untuk seluruh warganya yang berada dalam negara tersebut. Terus kalau ciri-ciri hukum itu ada apa aja? Ciri-ciri hukum itu ada dua. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Terus yang kedua, perintah atau larangan tersebut itu harus ditaati oleh setiap warga yang ada di negara tersebut. Terus hukum itu dapat dibagi dalam beberapa golongan. Ada yang tahu nggak hukum apa aja sih yang terdapat di Indonesia, di negara kita? Yaitu ada yang pertama menurut sumbernya. Yang pertama itu menurut sumbernya. Nah, hukum menurut sumbernya ini ada 4. Yang pertama, hukum undang-undang. Hukum undang-undang ini adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan atau biasa disebut dengan adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Di sekitar itu punya adat seperti apa, nah itu yang diterapkan sebagai hukum di daerah tersebut. Begitu. Terus yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat ini yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Terus yang keempat itu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Nah, kalau yang kedua, hukum menurut bentuknya, yaitu ada 2, yaitu hukum yang tertulis dan juga hukum yang tidak tertulis. Adapun hukum yang tertulis itu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang kedua, hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis ini hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Nah, ini biasa disebut dengan hukum kebiasaan. Jadi hampir sama dengan hukum adat tadi. Sudah kebiasaan di situ, nah itu menjadi hukum di sana, seperti itu. Nah, dan yang ketiga, hukum menurut tempat berlakunya, itu ada 4. Yang pertama hukum nasional, yang kedua hukum internasional, yang ketiga hukum asing, dan yang keempat hukum gereja. Hukum nasional ini tentu saja yang berlaku dalam satu negara yang bersifat nasional. Yang kedua hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hukum dalam dunia internasional. Terus yang ketiga hukum asing. Hukum asing ini berlaku dalam negara lain, tidak dalam suatu negara tersebut, tapi dalam negara yang lain, bukan negara itu. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Nah, yang keempat itu hukum menurut waktu berlakunya. Menurut waktu berlakunya ini ada 3. Yaitu yang pertama ius constitutum, yang kedua ius constituendum, yang ketiga hukum asasi atau hukum alam. Yang pertama ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Dan yang kedua ius constituendum, itu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga itu hukum alam atau hukum asasi, yaitu hukum ini berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Dan hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun juga di seluruh tempat dimanapun dia berada.
Yang kelima yaitu hukum menurut cara mempertahankannya dan fungsinya. Itu ada dua, yaitu hukum material dan juga hukum formil. Hukum material yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, jadi yang menentukan hak-hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang dalam masyarakat. Contohnya itu hukum perdata, hukum perdana, dan juga hukum tata usaha. Adapun hukum formil yaitu aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum material tadi. Dan yang keenam itu ada hukum menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya. Itu ada dua, yaitu hukum yang memaksa dan juga hukum yang mengatur. Dan yang ketujuh itu menurut isinya, maka aturan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Hukum publik ini yaitu aturan yang mengatur kepentingan umum, kepentingan publik. Dan yang kedua hukum privat yaitu hukum yang mengatur aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, atau bisa juga hukum mengatur antara satu orang dengan orang yang lain. Lalu badan-badan penegak hukum yang ada di Indonesia itu ada 3. Yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, dan yang ketiga itu kehakiman. Yang pertama kepolisian. Kepolisian ini adalah alat penegak hukum dalam suatu negara. Dan yang kedua itu kejaksaan. Kejaksaan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan itu kehakiman. Kehakiman sendiri itu adalah suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Lalu contoh-contoh kasus yang berhubungan dengan hukum. Saya berikan 2 contoh. Yang pertama itu kasus pencurian uang di ATM, dan yang kedua itu kasus perampokan. Nah, kalau kasus pencurian uang di ATM ini berkaitan dengan pasal-pasal KUHP tentang pencurian. Nah, adapun pasal yang mengatur tentang pencurian adalah pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu, sebagian atau keseluruhan milik orang lain yang bermaksud untuk memiliki keseluruhan dengan melawan hukum, diancam karena pencurian denda pidana penjara atau denda. Adapun contoh kasus yang kedua yaitu kasus perampokan yang disertai dengan penganiayaan, pembunuhan, dan juga pembakaran rumah. Korban yang bernama, kita beri nama Nyonya Sylvia. Nah, adapun tujuan si pelaku ini membakar rumah korban adalah untuk menghilangkan jejak. Nah, terhadap pelaku dari pembakaran rumah Nyonya Sylvia ini dijatuhi hukuman ancaman pidana bagi kejahatan nyawa, atau setidak-tidaknya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana perampokan dan juga penganiayaan yang disebabkan matinya korban. Pelakunya dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan pasal 339, pasal 354, pasal 355, pasal 368, 365 KUHP. Nah, baiklah, tadi adalah sedikit kupasan materi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.